What's up guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Baiklah, pada kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film tanah air yang sangat membanggakan dunia perfilman dunia tentunya. Bukan tukang bubur naik haji, bukan juga preman pensiun, melainkan film yang berjudul Hati Merdeka. Ya, sebuah film yang menarasikan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengusir para penjajah dari tanah yang kita cintai ini. Oke, seperti biasa Mimin ingatkan untuk makan terlebih dahulu dan cuci tangan. Setelah itu silakan pencet tombol subscribe di kanan bawah video ini. Terima kasih guys. Pada awal film kita diperlihatkan dengan sosok sniper yang merupakan kapten dari operasi ini. Ia adalah Kapten Amir. Ia dan para anak buahnya sedang melakukan misi mencuri berkas penting milik Belanda. Dari dalam rumah, Marius bertugas menyalin berkas tersebut. Sedangkan Senja, Dayan, dan Budi bertugas untuk mengalihkan perhatian dari para tentara Belanda yang sedang berjaga. Sedangkan Kapten Amir dan Thomas mengawasi mereka dari kejauhan dengan snipernya. Singkatnya, setelah mereka mendapatkan berkas yang dimaksud, mereka segera pergi ke belakang untuk melarikan diri dengan kuda yang telah mereka siapkan. Namun di sini Budi yang hendak pergi berhasil ditangkap oleh orang-orang Belanda. Thomas yang dari kejauhan akan menembak dicegah oleh Kapten Amir. Ia disuruh pergi dan Kapten Amir yang akan mengurusinya. Dan inilah yang dilakukan Kapten Amir. Sedikit penjelasan bahwa Kapten Amir dengan terpaksa menembak Budi karena walaupun ia membiarkan hidup, pasti orang-orang itu akan menyiksa Budi sampai mati. Karena di sini Budi telah dianggap sebagai penyusup dan bagi Belanda penyusup haruslah dibunuh. Dengan kematian Budi membuat duka yang mendalam terutama bagi Kapten Amir pribadi. Karena Budi selama ini telah banyak membantu tugas kemiliteran yang Kapten Amir dan pasukannya emban. Dan karena itu Budi malah tewas di tangan komandannya sendiri yaitu Amir. Scene kemudian memperlihatkan Thomas dan Senja yang sedang menonton pertunjukan di kota. Thomas berniat memberikan sebuah hadiah kepada Senja, namun perasaannya belum yakin bahwa Senja akan menerimanya. Thomas yang terus bingung karena hal tersebut malah mengajak Senja untuk menikah dengannya. Senja yang mendengarnya sangat kaget karena menurutnya sekarang bukan waktu yang tepat untuk menikah. Karena ia dan yang lainnya masih dalam misi melawan Belanda. Di sisi lain, Marius yang sedang bersantai di sebuah warung minuman terlihat sedang menikmati ciu dan mengingat masa lalunya yang kurang menyenangkan. Dikisahkan dulu Marius sangat bercita-cita ingin menjadi seorang abdi negara. Namun ayah Marius sangat menolak dan mengatakan bahwa kehidupan mereka yang sudah enak ini hasil dari kerjasama dengan Belanda. Namun sosok patriotisme dalam dadanya tidak meredupkan niat tersebut dan bertekad mewujudkan cita-citanya yang mulia itu. Lalu tiba-tiba Thomas datang dan menyadarkan lamunannya. Thomas mengatakan bahwa ia telah lelah memperjuangkan cintanya kepada Senja. Marius kemudian beraksi dan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan wanita dengan mudah. Maafkan saya. Atau kuli. Namun saat Marius sedang menggoda seorang wanita, terjadi sesuatu perselisihan dengan seorang kapten yang bernama Kapten Sofwan. Ia diceritakan di sini Kapten Sofwan pernah mundur dan takut dalam peperangan melawan Belanda tempo lalu. Karena itu ia dijuluki sebagai pengecut. Dan karena Thomas mengatakan di depan umum membuat Kapten Sofwan tersinggung dan terjadilah baku hantam antara prajurit tersebut. Melihat anak buahnya malah berkelahi membuat Mayor Fadli sangat kecewa dan marah. Kemudian Kapten Amir datang dan meminta maaf atas kelakuan anak buahnya yang sangat kekanak-kanakan itu. Terlepas dari itu, mereka langsung diberikan misi untuk membunuh petinggi Belanda yang bernama Ramier. Diketahui di sini Ramier sedang berada di Bali. Ia dikenal sangat kejam dan tidak memiliki hati nurani secuil pun kepada setiap tawanannya. Sebagai bukti kekejamannya yaitu keluarga Thomas dibantai dengan kejam oleh Ramier.
Semua prajurit menyanggupi misi tersebut. Namun di lain sisi, Kapten Amir keberatan dengan misi itu dan tidak menyanggupinya. Ia masih trauma dengan kejadian Budi tempo lalu yang sampai saat ini membuatnya makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Karena menurutnya tujuan akhir misi hanya akan membunuh Ramier, bukan untuk sebuah kemerdekaan Indonesia. Kapten Amir juga mencopot semua pangkatnya di hadapan Mayor Fadli dan anak buahnya sendiri. Dayan kemudian mengejar Amir dan berusaha memohon untuk ikut dalam misi itu. Dayan terus membujuknya sampai-sampai ia kesal sendiri dan mengajak Amir berkelahi dengannya. Kapten Amir kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa sekarang ia bukanlah seorang tentara Indonesia. Melati mendengarnya sangat senang karena suaminya akan banyak waktu bersamanya, apalagi sekarang ia mengandung anak pertama mereka. Aku ingin aku ada di sisimu. Saat Dayan sedang menjalankan taktik dan strategi yang akan mereka gunakan saat penyerangan di Bali, Thomas malah terlihat sangat tidak paham dengan bahasa isyarat yang digunakan Dayan. Namun untunglah Marius mengerti dan menjelaskan kembali kepada Thomas. Hal tersebut membuat Dayan kesal dan langsung meninggalkan mereka. Singkat cerita, mereka semua sedang melakukan perjalanan menuju ke Bali dengan menaiki sebuah kapal layar yang telah ia sewa dari nelayan setempat. Di lain sisi, Amir sekarang banting setir mengabdi kepada negara sebagai seorang guru. Alih-alih mengembalikan semangat hidupnya, jiwa patriotisme dalam dadanya malah semakin menggebu-gebu dan akhirnya ia meminta izin kepada istrinya untuk kembali ke Bali menyusul teman-temannya yang sedang berjuang. Dan dengan berat hati Melati mengizinkannya dan Amir pun berangkat saat itu juga. Tak semulus yang dipikirkan, kapal yang mereka tumpangi ternyata diserang oleh kapal Belanda. Alih-alih melawan balik, mereka malah tertawan oleh awak kapal yang mereka sewa sendiri. Namun bukan tentara namanya jika mereka kalah dengan para perampok itu. Orang-orang itu sudah bayar kami lebih banyak. Terlepas dari itu, kapal Belanda masih terus menyerang mereka dan rasanya tak mampu mereka lawan dengan senjata yang kalah dari segi apapun. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berenang ke laut dan melanjutkan perjalanan masuk ke dalam hutan. Namun tak disangka Marius yang sudah kelelahan jatuh pingsan. Di lain sisi diperlihatkan Raimer yang sedang menghukum cambuk tawanannya. Hal tersebut disebabkan masa kelamnya dulu saat istrinya ditawan oleh tentara Jepang. Sampai saat mereka membunuhnya, Raimer tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang dalam posisi terikat. Kembali ke pasukan tentara Indonesia, Marius yang sekarang telah sadar dari pingsannya dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Saat menelusuri jalanan sepi, mereka mendengar sebuah teriakan dari dalam rumah. Alih-alih akan menyelamatkan keluarga tersebut, Marius malah tertusuk dan membuatnya pingsan kembali. Dan wanita yang terjerit itu sangat shock ketika melihat kedua orang tuanya meninggal bersimbah darah. Wanita ini bernama Dayu dan sekarang mereka dibimbing Dayu untuk bertemu dengan Wayan Suta di suatu tempat yang tersembunyi. Saat mereka sampai ternyata di situ telah ada Kapten Amir. Thomas yang melihatnya emosi dan kembali bertengkar dengan Kapten Amir. Namun Wayan Suta menghentikan hal itu. Mereka kemudian fokus untuk mengatur strategi penyergapan terhadap markas Belanda yang diketahui Raimer tinggali. Dan mereka juga mendapat sokongan kekuatan baru dari Dayu dan penduduk Bali lainnya. Sementara di dalam gua kondisi Marius semakin hari semakin memburuk. Dayu kemudian mengatakan bahwa yang bisa mereka lakukan saat ini adalah berdoa dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Akhirnya masing-masing dari mereka berdoa dan meminta kesembuhan menurut dengan kepercayaan agama mereka masing-masing. Dan benar saja, tak berselang lama Marius kemudian siuman dan sadar dari pingsannya. Strategi awal mereka dimulai dari Dayu yang pura-pura memberitahu Raimer tentang tentara Indonesia yang berada di Bali. Dan keesokan harinya Raimer dan pasukannya bergegas menuju ke lokasi di mana Dayu memberitahu dan kemudian yang terjadi adalah
Sayangnya Belanda di sini juga cerdik dengan mengantisipasi terjadinya jebakan yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Dan serangan balasan dari Belanda kemudian tidak bisa dibendung lagi hingga membuat Wayan Suta gugur dalam kejadian itu. Kematian Wayan Suta membuat Kapten Amir sangat marah dan geram, hingga kemudian ia sangat brutal menembaki para penjajah itu. Marius yang memiliki dendam pribadi kepada Reimer berusaha untuk membunuhnya. Namun sayang, Reimer masih kuat tenaga dan melarikan diri. Namun Reimer harus berhenti karena jalan yang dilaluinya sekarang buntu. Di sini sebenarnya ada peluang Thomas untuk membunuh Reimer, namun ia tidak jadi melakukannya karena mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia bukan untuk membunuh. Dan film ini pun selesai guys. Itulah sebuah alur film Hati Merdeka. Semoga dapat membangkitkan rasa semangat nasionalisme kita, dan perlu diingat adalah tugas kita saat ini adalah untuk membangun negeri ini hingga membuat bangga para pejuang yang telah mempertahankan bumi ini. Saya Najwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.